Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti acara seminar hasil disertasi saya pada pagi hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita menghadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, dan yang saya hormati Ibu Promotor Ibu Dr. Siti Fatimah MPD MHum, dan yang saya hormati Bapak Pembahas Bapak Profesor Dr. Muhayyar MPD, dan yang saya hormati Ibu Pembahas Ibu Dr. Maria Mentosori MED MSI. Adapun judul seminar hasil disertasi saya adalah pengembangan model pembelajaran kontekstual berbasis masalah dalam pembelajaran sejarah di SMA melalui film dokumenter terseleksi untuk mendukung integrasi bangsa. Latar belakang, salah satu tujuan pendidikan sejarah secara konvensional adalah membentuk seseorang memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Karena mencintai bangsa dan negara merupakan suatu kewajiban dari seseorang sebagai warga negara. Pelaksanaan pembelajaran sejarah di sekolah harus mendukung terbentuknya kesadaran sejarah. Abad 21 menuntut siswa untuk memiliki berbagai macam keterampilan. Pembelajaran sejarah dapat mengembangkan keterampilan tersebut dengan dorongan seorang guru yang profesional. Sejarah menempati posisi yang sangat signifikan dalam perkembangan moral pembelajaran, di mana dengan sejarah kita dapat mengetahui, menafsirkan, dan kemudian mempelajari perjuangan masa lalu sehingga sejarah dapat disamakan dengan seorang pendidik karena dapat mendidik jiwa manusia melalui hasil yang diraihnya. Pembelajaran sejarah cukup dianggap sebagai pelopor pembentukan moral dan karakter bangsa. Konflik berdimensi etnisitas yang ditandai dengan melemahnya semangat integrasi dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Myron Weiner menjelaskan bahwa lepasnya Timur Timur dari Indonesia membuktikan lemahnya integrasi bangsa Indonesia. Indonesia pada saat sekarang ini menghadapi berbagai macam ancaman, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berperan penting dalam hal ini. Pembelajaran sejarah menghadapi banyak persoalan. Persoalan itu mencakup lemahnya penggunaan teori, miskinnya imajinasi, acuan buku teks dan kurikulum yang state-oriented, serta kecenderungan untuk tidak memperhatikan fenomena global. Dalam proses pembelajaran sejarah, peristiwa masa lalu dalam proses pembelajaran sejarah, masih banyak guru yang menggunakan paradigma konvensional, yaitu paradigma guru menjelaskan dan murid yang mendengarkan. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, maka di sini saya mencoba melahirkan suatu model pembelajaran, yaitu model kontekstual berbasis masalah, yang merupakan sebuah model pembelajaran baru yang dikembangkan dari model kontekstual. Jika dilihat dari permasalahan yang ada pada model kontekstual, kombinasi media sebagai komponen pendukung dan penyempurnaan model sangat dibutuhkan pada pembelajaran sejarah. Penggunaan media film dokumenter sebagai visualisasi materi sangat dibutuhkan. Film dokumenter merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai media dalam penyampaian materi. Visualisasi dalam film dapat membuat suasana yang diharapkan benar-benar dirasakan dan seakan siswa ikut dalam kondisi yang ada dalam film tersebut. Dalam hal ini, peran guru juga sangat membantu dalam menjelaskan poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan sehingga pembelajaran sejarah akan lebih dinamis dan variatif. Pentingnya visualisasi masalah dalam bentuk penggunaan media berupa film dokumenter sebagai penyempurna kelemahan model CTL akan menghasilkan desain model CTL baru, yaitu
kontekstual berbasis masalah atau KBM. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMA saat ini sudah dapat menjadi perekat integrasi bangsa? Yang kedua, model apakah yang cocok untuk mendukung integrasi bangsa dalam proses pembelajaran sejarah di SMA? Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas model kontekstual berbasis masalah? Tujuan penelitian, yang pertama, mengungkapkan potret pembelajaran sejarah serta dampaknya terhadap integrasi bangsa. Yang kedua, untuk mengungkapkan model yang cocok untuk mendukung integrasi bangsa dalam proses pembelajaran sejarah di SMA. Yang ketiga, untuk membuktikan tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Spesifikasi produk, yang pertama sistem pendukung, yang kedua sistem sosial, yang ketiga prinsip reaksi, yang keempat dampak instruksional, yang kelima dampak pengiring. Kajian teori, landasan filosofisnya adalah konstruktivisme sosial oleh Vygotsky. Landasan teoritis, teori nilai, teori perilaku terencana, dan teori konflik. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian R&D dengan prosedur pengembangan model ADI dengan tahapan yang pertama analisis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implement. Instrumen penelitian yaitu angket dan tes. Instrumen angket sudah divalidasi oleh pakar atau validator kelayakannya. Kriterianya sangat valid. Nilai rata-rata kesepakatan para ahli pada kriteria baik dari ICC yang berada di atas 0,7 dan nilai koefisien validitas isi I-CAN-V dengan nilai rata-rata 0,575 berada pada kategori baik. Instrumen tesnya terdiri dari 25 soal. Teknik analisis data. Analisis validitas model dengan analisis rata-rata koefisien korelasi antar kelas dengan ICC, koefisien validitas isi dengan I-CAN-V. Analisis uji praktikalitas model pembelajaran diperoleh dari instrumen observasi keterlaksanaan model pembelajaran, lembar penilaian guru dan siswa terhadap model pembelajaran kontekstual berbasis masalah. Analisis efektivitas model, analisis aktivitas siswa, pengetahuan siswa. Dalam hal ini dilakukan penelitian eksperimen terhadap subjek uji coba, yaitu uji coba terbatas pada SMA 2 Padang Sidimpuan dan uji coba diperluas pada SMA 3 dan 4 Padang Sidimpuan. Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama, pembelajaran sejarah di SMA sebagai perekat integrasi bangsa. Itu dilihat dari analisis guru. Yang pertama adalah dilihat dari kendala utama pembelajaran sejarah di lapangan. Yang kedua, topik yang sulit diimplementasikan. Yang ketiga, cerminan pembelajaran sejarah sebagai perekat nilai integrasi bangsa. Yang keempat, pentingnya materi mengenai integrasi bangsa. Yang kelima, manfaat mempelajari sejarah. Yang keenam, keterlaksanaan implementasi pembelajaran berbasis student center. Yang ketujuh, tanggapan siswa mengenai pembelajaran sejarah yang berlangsung di kelas. Yang kedelapan, metode yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, media pembelajaran yang sering digunakan. Yang kesepuluh, media yang paling cocok dipakai. Yang kesebelas, model pembelajaran yang cocok untuk materi integrasi bangsa. Yang ke-12, pentingnya PBM dalam materi integrasi bangsa. Yang ke-13, penyusunan RPP. Yang ke-14, kegiatan perancangan RPP. Yang ke-15, RPP dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ke-16, peran guru dalam pembelajaran sejarah yang berlangsung selama ini. Yang ke-17, rutinitas kegiatan evaluasi hasil belajar. Yang ke-18, alat evaluasi yang sering digunakan. Selanjutnya, analisis siswa. Yang dilihat yang pertama adalah tanggapan siswa terhadap pembelajaran sejarah. Yang kedua, dominasi aktivitas dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dominan di kelas. Yang keempat, media yang sering digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, manfaat mempelajari sejarah. Yang keenam, kendala yang sering ditemui dalam belajar sejarah. Yang ketujuh, pentingnya materi integrasi bangsa. Yang kedelapan, media pembelajaran yang cocok dengan materi integrasi bangsa. Yang kesembilan, pentingnya pembelajaran berbasis masalah diangkat dalam materi
Yang ke-10, rutinitas pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar. Yang ke-11, faktor penyebab terjadinya ancaman disintegrasi bangsa. Analisis kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh SMA 2, 3, dan 4 pada Sidimpuan adalah kurikulum 2013. Dengan materi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 SMA. Dengan kompetensi dasar 3.1 menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII APRA Andi Aziz, RMS per RI Permesta G30 SPKI. 3.2 mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Yang kedua, model pembelajaran untuk mendukung integrasi bangsa adalah model kontekstual berbasis masalah. Adapun sintaknya terdiri dari 8. Yang pertama, student orientation. Yang kedua, visualization problem. Yang ketiga, relation. Yang keempat, experience. Yang kelima, applying. Yang keenam, cooperating. Yang ketujuh, transferring. Yang kedelapan, clarification. Prinsip reaksi yaitu disiplin, keteladanan, dan keterbukaan. Sistem sosial, guru pemberi instruksi, pengatur, serta berperan sebagai fasilitator, inspirator, dan mediator. Sistem pendukungnya, buku model, buku guru, buku siswa. Dampak dari penerapan model kontekstual berbasis masalah, dampak instruksionalnya adalah peningkatan kompetensi pengetahuan siswa, sedangkan dampak pengiringnya adalah nasionalisme dan patriotisme. Validitas, praktikalitas, efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Validitas model kontekstual berbasis masalah. Hasil validasi bahasa rata-rata 78,2 berada pada kategori valid dengan nilai ICAN-V dan ICC-nya berada pada kategori baik. Hasil validasi kegrafikaan rata-rata 86,42 dengan nilai ICAN-V dan ICC berada pada kategori baik. Hasil validasi konten rata-rata 79,2 berada pada kategori valid dengan nilai ICAN-V dan ICC-nya berada pada kategori baik. Hasil validasi desain model 79,2 dengan nilai ICAN-V dan ICC berada pada kategori baik. Perangkat pembelajaran rata-rata 86,45 berada pada kategori sangat valid dengan nilai ICAN-V dan ICC berada pada kategori baik. Praktikalitas model kontekstual berbasis masalah. Uji coba terbatas di SMA 2 Padang Sidimpuan. Berdasarkan hasil uji coba, dapat disimpulkan bahwa semua langkah dan komponen model pembelajaran kontekstual berbasis masalah yang dikembangkan dapat dilaksanakan dengan rata-rata 3,86. Tingkat percentage of agreement-nya antara kedua observer sebesar 82% atau berada pada kategori very good agreement. Sesuai dengan hasil tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji coba diperluas terhadap model kontekstual berbasis masalah dalam skala luas. Praktikalitas model kontekstual berbasis masalah. Uji coba diperluas dilaksanakan di SMA 3 dan 4 Padang Sidimpuan. Aspek yang dinilai adalah keterlaksanaan model. Itu rata-ratanya 3,73, artinya adalah terlaksana. Praktikalitas model menurut guru rata-ratanya 0,80 dan berada pada posisi praktis. Praktikalitas model menurut siswa rata-ratanya 0,92 berada pada posisi praktis. Efektivitas model kontekstual berbasis masalah. Berdasarkan tabel tersebut bahwa peningkatan hasil belajar dengan model kontekstual berbasis masalah dalam pembelajaran sejarah lebih tinggi dari model pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru.
Kesimpulan uji normalitas dan homogenitas varian data peningkatan hasil belajar siswa SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan. Kelas eksperimen dan kontrol, uji normalitasnya terdistribusi normal dan uji homogenitasnya homogen dan uji hipotesisnya uji T. Kesimpulan, yang pertama, karakteristik model KBM atau kontekstual berbasis masalah yang valid. Yang kedua, karakteristik model kontekstual berbasis masalah yang praktis. Yang ketiga, dampak penggunaan model kontekstual berbasis masalah ini adalah efektif. Baiklah, demikian saja hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.